Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Aditya. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang mana di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang saya hormati sebelumnya, dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan Bapak Zamzam Nur Huda yang saya hormati. Oke, sebelumnya di sini langsung saja saya ingin menyampaikan sebuah materi saya terkait dengan tugas ujian akhir semester saya, yaitu terkait dengan kegiatan ilmiah sebagai faktor perkembangan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan pada zaman dahulu hingga sekarang, yang mana kita ketahui bersama pada zaman dahulu banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk melakukan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan, tentunya baik itu ilmu agama maupun ilmu umum tentunya. Nah, dari berbagai macam kegiatan tersebut ada berbagai macam istilah dan juga kegiatan yang dilakukan oleh para ilmuwan maupun para sahabat Nabi pada zaman dahulu untuk mengembangkan ilmu-ilmu mereka, sehingga terciptalah ilmu-ilmu yang mana saat ini kita pelajari dan kita kembangkan sampai saat ini berada. Oke, langsung saja untuk yang pertama itu kan ada kegiatan memburu manuskrip. Nah, memburu manuskrip itu adalah suatu kegiatan menulis tangan baik asli maupun salinannya yang dilakukan untuk mengungkapkan pikiran ataupun perasaan bagi para ilmuwan pada zaman dahulu, sehingga sebagian hasil dari mereka itu merupakan sebagai hasil budaya bangsa mereka sendiri-sendiri, para ilmuwan, sehingga memburu manuskrip ini merupakan suatu hal yang sangat digemari oleh para ilmuwan untuk mereka dijadikan sebagai budaya bagi bangsa mereka sendiri pada masa lampau. Nah, sehingga pada zaman dahulu itu para ilmuwan maupun para sahabat-sahabat Nabi itu tidak segan-segan mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menunjang dan juga untuk melakukan riset bagi mereka, mendirikan suatu lembaga pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu madrasah, perpustakaan maupun yang lainnya, sehingga itu bisa menunjang bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan melalui dengan adanya pemburuan manuskrip ini. Seperti itu. Kemudian kegiatan selanjutnya itu penerjemahan, yang mana kita ketahui bersama, menerjemahkan itu adalah suatu interpretasi makna teks dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks yang sepadan dalam bahasa yang mengkomunikasikan pesan serupa, sehingga apa yang kita terjemahkan baik itu dari bahasa asing ke bahasa asal, seperti halnya contoh dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris maupun sebaliknya dari Inggris ke Indonesia, dengan tujuan apa? Yaitu kita mengetahui bahwasanya bahasa yang kurang kita mengerti atau bahkan kita tidak tahu artinya, dengan tujuan menerjemahkan ini adalah supaya kita lebih tahu dan lebih inti makna dari kata yang dimaksud di dalam bahasa tersebut itu apa. Makanya di dalam kegiatan perkembangan ilmu pada zaman dahulu itu adalah suatu kegiatan menerjemahkan baik itu dari bahasa barat ke bahasa Arab maupun dari Arab ke bahasa Melayu, sehingga terjadilah barter ilmu antara ilmu agama dengan ilmu umum, sehingga di situ terjadi korelasi dan saling menguntungkan, mutualisme, yang mana keduanya itu merupakan suatu hal yang tidak dipisahkan baik itu ilmu agama maupun ilmu umum dengan adanya kegiatan penerjemahan ini. Nah, dari kegiatan memburu manuskrip dan juga menerjemahkan terdapat kandungan surat dari Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, dari kandungan surat Al-Alaq ayat 1 ini dijelaskan bahwasanya kita disuruh untuk membaca. Lah, para ilmuwan pada zaman dahulu itu merepresentasikan bahwasanya membaca itu bukan hanya soal membaca, tapi juga harus melakukan kegiatan berupa menulis, menerjemahkan sekalipun. Nah, jadi dari kandungan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini dimaknai sebagai membaca, sehingga
Korelasi dari membaca itu adalah menulis dan melakukan penerjemahan ataupun yang lainnya, baik itu membaca, menulis, maupun melakukan kegiatan mendengar dan juga menerjemahkan. Itu suatu kegiatan yang ada korelasinya terhadap ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 ini. Oke, kemudian kegiatan selanjutnya itu adalah meringkas, yang mana kita ketahui bersama meringkas itu adalah suatu cara yang efektif yang dilakukan untuk menyajikan suatu karangan panjang yang kemudian dibentuk dalam bentuk yang sangat singkat, sehingga menulis ringkasan itu ditunjukkan untuk memproduksi karya-karya yang sudah ada menjadi lebih singkat. Bisa dikatakan seperti ini. Meringkas itu adalah suatu kegiatan yang mana melakukan suatu kegiatan yang tadinya suatu karya-karya ilmiah ataupun yang lainnya itu terlalu rumit ataupun panjang untuk dipahami, sehingga para ilmuwan ataupun para tabi'in melakukan kegiatan meringkas, yaitu mengambil poin-poin penting dari ringkasan tersebut sehingga bisa diminimalisir dan bisa dilebih pahamkan, terlebih jika yang diambil itu adalah poin-poinnya saja, sehingga kegiatan meringkas ini adalah tujuannya untuk memahami dan untuk mengetahui sebuah karangan dari buku itu lebih jauh dan lebih paham terkait dengan poin-poin penting yang dimaksud di dalam sebuah buku ataupun ilmu yang dimaksud di dalam sebuah karya ilmiah ataupun yang lainnya, seperti itu. Jadi meringkas itu adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh para ilmuwan ataupun tabi'in pada zaman dahulu. Oke, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu karya tulis orisinil. Nah, karya tulis orisinil di sini maksudnya adalah sebuah karya ilmiah yang disajikan secara ilmiah di dalam sebuah forum ataupun media ilmiah. Nah, karakteristik dari karya tulis orisinil ini adalah terdapat pada isi, penyajian, kemudian pada bahasa yang digunakan. Nah, kemudian bisa dikatakan karya tulis orisinil di sini adalah bahwasanya dia itu benar-benar murni terkait dengan pencipta dan juga penulisnya itu benar-benar tidak menjiplak ataupun melihat karya-karya yang diciptakan oleh orang lain, melainkan dia itu menciptakannya dengan karyanya sendiri, pemikirannya sendiri dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah atau bisa dikatakan karya tulis orisinil. Nah, isi dari karya ilmiah ini tentunya bersifat keilmuan, yang mana bersifatnya itu rasional, kemudian objektif, dan tentunya tidak memihak ataupun berbicara apa adanya. Jadi bisa dikatakan isi dari karya tulis orisinil ini sifatnya itu rasional, tidak memihak satu sama lain, bersifat objektif terhadap pembahasan yang ingin dibahas, dan juga berbicara ataupun membahas apa adanya yang terdapat di dalam suatu hal ataupun riset yang dilakukan oleh para ilmuwan pada zaman dahulu, sehingga karya tulis orisinil itu tidak dibuat-buat ataupun dengan tujuan lain ataupun dengan maksud apapun itu, melainkan karya tulis orisinil ini ditulis sebagai bentuk mereka dalam hal merepresentasikan apa yang mereka riset dan apa yang mereka teliti, seperti itu. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu adalah menyalin. Nah, kegiatan menyalin di sini merupakan suatu kegiatan mencatat ulang sesuatu yang didengar ataupun dicatat bagi para ilmuwan pada zaman dahulu, karena menuntut ilmu itu bukan sekedar hanya menulis, melihat, dan juga mempraktekkan, akan tetapi kita juga mendengar dan juga melakukan suatu latihan-latihan, sehingga menyalin inilah suatu kegiatan yang sangat diperlukan oleh para ilmuwan pada zaman dahulu untuk lebih menjaga ilmu-ilmu yang telah didapat, melakukan penyalinan terhadap ilmu yang sudah didapat, yaitu dengan pelepah kurma ataupun dengan kulit hewan dan yang lainnya. Nah, adapun kegiatan menyalin ini juga ada kaitannya dengan kandungan surah Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Nah, adapun kandungan dari surah Al-Alaq ayat 4 ini dijelaskan bahwasanya yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Perantara kalam di sini adalah bahwasanya manusia dituntut untuk selalu
bisa membaca dan juga diiringi dengan menulis agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan seperti lupa dan juga lebih mengingat terhadap ilmu-ilmu ataupun hal-hal yang sudah didengar kepada kita, melainkan kita dituntut untuk menulis hal-hal yang sudah disampaikan oleh guru kita ataupun para ahli-ahli di dalam bidang ilmu-ilmu yang kita ketahui gitu. Sehingga kegiatan menyalin ini adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan agar supaya hal-hal seperti lupa ataupun ketika kita ingin mengulang ilmu yang sudah kita dapat itu bisa kita lakukan gitu dengan melakukan penyalinan, baik itu di buku atau bahkan kalau di zaman dahulu itu melakukan dengan pelepah kurma ataupun dengan kulit hewan dan yang lainnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu ada kegiatan pendistribusian buku. Nah, pendistribusian buku di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyebarluaskan buku kepada para ilmuwan atau ke negara-negara lain, ke negara-negara barat ataupun dari negara barat ke negara Arab. Nah, guna bisa tujuan dari pendistribusian buku ini adalah guna untuk bisa mengembangkan dan juga menyebarluaskan ilmu yang disampaikan ilmu yang disampaikan ataupun ilmu-ilmu yang telah didapat dari satu ilmuwan ke ilmuwan lainnya. Dengan melalui buku ini, dengan cara tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan pembagian menyebarluaskan pendistribusian buku baik dari di dalam bangsa Arab sendiri maupun kepada negara barat sendiri, sehingga di situ terjadilah penyebaran ilmu secara universal, tidak hanya berlaku di dalam negeri saja tetapi bisa dikembangkan keluar sehingga semuanya pendistribusian ilmunya itu menyeluruh. Dari kegiatan pendistribusian ini kita ketahui bersama bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah, karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, dari penggalan hadis di sini dijelaskan bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan seorang muslim. Karena menuntut ilmu tanpa dibarengi dengan mengamalkan itu sama saja seperti halnya pohon yang tidak berbuah, sehingga apabila pohon yang kita tanam ingin berbuah maka kita harus mengamalkan ilmu tersebut, seperti itu analoginya. Oke, kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu rihlah. Nah, rihlah di sini yaitu merupakan kegiatan untuk mencari ilmu ataupun mengumpulkan hadis yang dilakukan dengan cara melakukan perjalanan dalam rangka penelitian. Nah, dari hal ini kita ketahui bersama, rihlah itu merupakan suatu perjalanan dengan tujuan untuk mencari dan juga mengumpulkan hadis yang dilakukan pada para ilmuwan pada zaman dahulu. Nah, adapun kaitannya dengan perintah Allah dijelaskan di dalam hadis yaitu carilah ilmu meskipun di negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi dari penggalan hadis tersebut bisa dikatakan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Nah, dengan cara musafir atau rihlah perjalanan, yaitu dengan cara mencari dan juga mengumpulkan hadis di berbagai daerah ataupun berbagai penjuru bangsa negara seperti bangsa Arab maupun bangsa yang lainnya seperti Yunani, itu para ilmuwan pada zaman dahulu melakukan rihlah, yaitu mencari dan juga mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya, kemudian dikumpulkan jadi satu dan mereka hafal, kemudian disalin dan disebarluaskan kembali. Seperti itu kegiatan penyebaran ataupun pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada zaman dahulu. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ada diskusi ilmiah. Nah, yang kita ketahui bersama, diskusi ilmiah itu merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan untuk mempunyai cara-cara yang lebih khusus untuk mencari kesimpulan, dan juga yang dihasilkan oleh diskusi ilmiah itu harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga bisa dikatakan diskusi ilmiah ini merupakan suatu diskusi yang mana output ataupun hasil yang dilakukan ataupun yang didapat setelah adanya diskusi ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan keilmiahan atau keilmuan tentunya. Nah, adapun kaitannya dengan penggalan ayat Al-Quran dijelaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi wa'murhum syura bainahum, yang artinya
sedang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Nah, diskusi ilmiah dengan musyawarah itu tidak bisa terlepas karena diskusi dengan musyawarah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat atau menyelesaikan suatu masalah. Begitupun dengan diskusi ilmiah. Dengan kaitannya dengan surah Asy-Syura ayat 38 ini jelas bahwasanya musyawarah dengan diskusi adalah suatu kegiatan yang mana tujuan akhirnya itu adalah untuk mencapai suatu kesepakatan ataupun hal-hal yang dimaksud ataupun dipermasalahkan bisa terselesaikan dengan solusi yang didapat dengan adanya diskusi ataupun musyawarah tersebut, seperti itu. Kemudian kegiatan yang terakhir, kegiatan untuk pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan di zaman dahulu hingga sekarang, yaitu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen kita ketahui bahwasanya merupakan suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang disengaja timbul oleh peneliti untuk mengeliminasi ataupun mengurangi faktor-faktor yang ada, yang ibaratnya faktor tersebut itu mengganggu sehingga dikurangi, apa namanya, faktor tersebut sehingga bisa tereliminasi dan juga bisa efektif gitu. Jadi eksperimen bisa dikatakan menguji coba terhadap hal-hal yang sebab akibatnya itu kita ketahui dan kita bisa mengeliminasi dengan cara melakukan eksperimen ataupun percobaan ataupun melakukan praktek dan juga riset terlebih dahulu. Dengan cara tersebut sehingga bisalah timbul yang namanya ilmu yang efektif dan juga kita bisa mengimplementasikannya terhadap ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara melakukan eksperimen, yaitu percobaan sebelum dilaksanakan ataupun dilakukan oleh orang banyak, seperti itu. Dengan cara eksperimen ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur bagi orang lain ataupun para ilmuwan-ilmuwan ataupun ahli di bidangnya untuk lebih bisa memahami ilmu pengetahuan tersebut, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan terkait dengan maksud dan istilah-istilah dari kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan pada zaman dahulu untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata ataupun perkataan yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.